Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita sampai di minggu terakhir atau minggu keempat di bulan April. Nah, ternyata Tuhan sudah memberkati dan melindungi kita sampai di bulan keempat tahun 2021. Luar biasa sekali Tuhan kita ya. Karena Tuhan menciptakan setiap hari dengan berkat yang berkelimpahan dan sukacita untuk kita semua. Kita akan memulai kelas kita pada pagi hari ini dengan satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersukacita karena Tuhan sudah menciptakan hari yang baru untuk kita pagi ini. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, setiap hari Tuhan ciptakan supaya kita menikmati berkat Tuhan dan bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita terus bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini masih ada hari baru Kau sediakan buat kami, dan kami bersyukur sampai dengan akhir bulan yang keempat di tahun ini Engkau masih menyertai dan melindungi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada di rumah masing-masing, supaya kami boleh belajar dengan baik dan mengerti apa yang Engkau firmankan untuk kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita simak pembacaan Alkitab melalui video berikut ini. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberi, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.
Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kita sudah menyimak pembacaan Alkitab kita tadi. Dimulai dari cerita ketika Esau dan Yakub sudah dewasa, dan Yakub yang memasak sup kacang merah. Dari situ mulailah pertengkaran antara Esau dan Yakub. Dua anak kembar yang berbeda, dan mereka baru bertemu kembali ketika semuanya sudah menjadi tua ya. Nah, Pak Yakobnya sudah punya anak banyak ya, punya istri dan anak-anak. Pak Esaunya juga sudah punya banyak sekali orang-orang yang bekerja dengan dia, yang ikut dia. Itu mereka bertemu kembali, berpelukan dan saling mengasihi. Nah, kita semua punya saudara ya, walaupun saudara kandung, saudara sepupu, bahkan teman-teman yang di dekat kita juga pasti ada perbedaannya. Kita juga pasti pernah bertengkar, mungkin juga pernah diem-dieman gitu ya, karena nggak cocok satu dengan yang lain. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus terus saling mengasihi sampai kapanpun. Pertengkaran boleh terjadi, tapi tidak boleh memisahkan atau memutus kasih kita satu dengan yang lain. Sebentar, kita simak video yang singkat ini.
videonya tentang anjing dan kucing yang bisa bobok bareng, main bersama-sama ya. Walaupun berbeda tapi mereka tetap saling mengasihi. Sama juga dengan kita juga harus terus saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan orang tua, dengan kakek nenek, dengan keluarga besar, ada om tante, paman bibi, saudara-saudara sepupu, dan juga tetangga di sekitar kita, teman-teman bermain kita tetap harus saling mengasihi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Dan kita akan hafalkan ayat ya. Ayat hafalan kita diambil dari Roma pasal 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi. Roma pasal 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari di rumah. Ayatnya ada di sini, dilihat ya. Nah, kemudian juga kerjakan lembar pelajaran muridnya. Itu menolong kita untuk ingat cerita hari ini, cerita tentang si kembar Yakub dan Esau. Jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri ataupun kesehatan orang lain. Kita akan mengakhiri kelas kita dengan satu lagu sebelum kita berdoa. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua saudara, jadi kita harus terus untuk saling mengasihi. Kita akan nyanyikan sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar dari Esau dan Yakub. Sebagai saudara, kami ada saat ketika kami bertengkar ataupun tidak cocok satu dengan yang lain, namun biarlah kami boleh terus belajar untuk saling mengasihi sampai kapanpun. Sama seperti Esau dan Yakub, sampai mereka menjadi tua pun mereka tetap mengasihi dan melupakan segala pertengkaran yang pernah mereka lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus meneladani Engkau yang selalu mengasihi kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati juga kami supaya kami boleh belajar dan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa bagi Engkau dan menjadi sukacita bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di pelajaran yang kelima. Dadah.